Penglihatan tanggal 27 Januari sampai 10 Februari 2024. 1. Persiapan menghindar versi dunia dan versi Tuhan. 2. Amerika dan Mazmur 119 dan beberapa tokoh pemimpin. 3. Meksiko, DNALD Trump dan Amerika. 4. Kedatangan Tuhan dan doa bagi Israel. 5. Ibadah yang sejati dan seruan Daniel 8 bagi gereja Tuhan. 6. Pengadilan Tuhan dan 7 tingkatan. 7. Doa bagi pesta demokrasi tanggal 14 Februari. 8. Suara, hancurkan populasi manusia. Persiapan menghindari kehancuran versi dunia dan versi Tuhan, tanggal 27 Januari tahun 2024. Pada saat menyembah salah satu tim melihat dalam penglihatan satu manusia, bukan orang Indonesia dengan usia parubaya. Dia menyatakan bahwa kiamat sudah dekat. Namun dia membuat satu persiapan untuk menghindar dari kehancuran sebelum kiamat. Di dekatnya ada tulisan Facebook. Lalu tim ini berdoa mematahkan setiap kesombongan manusia. Pada saat terus berdoa, tim ini menyatakan, ada sesuatu rencana yang jahat untuk menghancurkan manusia dan ada tulisan Facebook di sana. Namun bagi tim yang berdoa, di dada tim doa ada tulisan firman Mazmur 46. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan, yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak. Membakar kereta-kereta perang dengan api, diamlah dan ketahuilah, bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pada saat terus berdoa, tampak sebuah tulisan Roma 12. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dan seterusnya. Pada saat terus menyembah, salah satu tim melihat dalam penglihatan ada satu jurang yang dalam dan tidak kelihatan ujungnya. Lalu tampak salib Kristus melintang di kedua sisi jurang ini. Lalu tampak dalam penglihatan peristiwa dari kelahiran Tuhan Yesus, ketika Maria dan Yusuf mencari tempat, lalu gambaran penderitaan Tuhan. Menggambarkan cinta Tuhan yang tulus bagi kita untuk keselamatan kita. Dan hal ini mengingatkan kita supaya jangan pernah meninggalkan Tuhan apapun yang akan terjadi. Kesukaran apapun yang akan kita alami. Mazmur 119 dan beberapa tokoh pemimpin, tanggal 3 Februari tahun 2024. Pada saat menyembah tampak tulisan firman 119 yang menjadi kekuatan. Mazmur 119, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan. Tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu, apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih?
dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Pada saat terus berdoa, salah satu tim melihat seorang tokoh wanita di bangsa ini MPMSP. Kukunya panjang dan hitam dan di bagian belakangnya tampak ekor cendrawasih yang dimekarkan. Lalu tim berdoa mematahkan roh kesombongan atas bangsa ini. Pada saat berdoa bagi bangsa ini, tampak dalam penglihatan salah satu tokoh calon pemimpin CWPGR seorang diri tapi dia tersenyum saja. Di sekelilingnya ada mulut-mulut yang berkomat-kamit lalu tim ini mendengar suara, patahkan roh kebencian yang diarahkan padanya yang merusak mentalnya. Lalu tim ini melihat dalam penglihatan yang lain, ada dukun-dukun yang berdiri tapi posisi mereka ada di belakang calon-calon pemimpin. Meksiko, Donald Trump dan Amerika, tanggal 3 Februari tahun 2024. Pada saat menyembah salah satu tim melihat dalam penglihatan sebuah tulisan Meksiko. Di belakang tulisan ini ada kerumunan orang banyak. Lalu ada sebuah mobil terbuka dan yang ada di dalamnya adalah Donald Trump. Tim ini menyatakan dia sedang berkampanye karena di mobilnya ada tulisan Partai Republik. Di atas kepalanya ada tulisan Amerika. Ketika berdoa bagi hal ini, tim ini melihat dalam penglihatan ada sebuah pintu berwarna coklat tua, palangnya besi dan Tuhan datang mengetuk pintu itu. Lalu tim ini kembali melihat dalam penglihatan Donald Trump memakai jas warna hitam dan di jasnya ada sebuah tulisan firman Efesus 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita oleh kasih karunia kamu diselamatkan dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pada saat terus berdoa, salah satu tim melihat dalam penglihatan, ada sebuah drone yang kecil sekali yang mengikuti Donald Trump dan di dalam air ada manusia air seperti memata-matai Donald Trump. Setelah itu tampak dalam penglihatan Joe Biden tapi di belakangnya ada manusia raksasa, tapi seperti dari tanah liat namun ada belatung-belatungnya. Kedatangan Tuhan dan doa bagi Israel, tanggal 3 Februari tahun 2024. Pada saat terus berdoa, salah satu tim melihat satu gua yang besar, di dalamnya ada banyak orang tapi menggunakan pakaian perlindungan APD. Di sana ada sesuatu yang berwarna nanah yang menetes, lalu ada yang melayang-layang seperti berwarna nanah juga, di dalamnya ada seperti cacing yang kecil seukuran rambut yang bergerak-gerak. Dan jumlahnya banyak sekali. Lalu tampak langit terbuka dan ada cahaya turun ke bumi dan ada tulisan firman di dalamnya Yesaya 27. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang melingkar. Dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku, Tuhan, penjaganya, setiap saat aku menyiraminya. Supaya jangan orang mengganggunya, siang malam aku menjaganya, kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ia mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umatnya seperti ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah ia membunuh umatnya seperti ia membunuh orang yang membunuh mereka?
Setelah itu salah satu tim melihat dalam penglihatan, satu lapangan yang indah, ada satu cahaya berwarna ungu yang diarahkan kepada kita. Kita mengangkat tangan ke arah cahaya yang ungu. Lalu Tuhan datang dan tim ini mendengarkan suara kereta-kereta kuda, lalu melihat ada mahkota-mahkota. Setelah itu tim ini melihat batu yang besar, lalu ada tulisan yang terukir, Israel. Lalu tim berdoa bagi Israel. Ibadah yang sejati dan seruan Daniel bagi gereja Tuhan, tanggal 10 Februari tahun 2024. Pada saat menyembah, salah satu tim melihat serapim dengan sayap ke atas, dan di ujung serapim itu ada kaki Dian yang menyala. Di atas kaki Dian itu ada tulisan firman Mazmur 50. Pada saat terus menyembah, salah satu tim melihat dalam penglihatan. Ada orang-orang pendoa yang memakai jubah berwarna putih dan membawa tongkat sedang menaiki perbukitan. Dalam penglihatan ini mereka seperti gembala domba, tapi anehnya memakai mahkota. Dalam penglihatan ini semua tampak lelah, dan di depan setiap kaki mereka yang berjalan itu, ada tulisan firman 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Lalu di sisi yang lain tampak dalam penglihatan di depan bangunan gereja. Tim ini menyebutkan di berbagai bangsa, karena wajah orang-orang dalam penglihatan ini bermacam-macam. Dalam penglihatan ini mereka sedang tidak mencintai Tuhan tapi hidup mengikuti keindahan dunia ini. Mereka bersukacita bukan karena Tuhan namun karena dunia. Tim ini mendengar ada suara teriakan peringatan yang menyerukan, Daniel 8. Daniel 8, tapi orang-orang di depan gedung gereja itu seperti mengabaikan seruan itu. Daniel 8. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsyazar, nampaklah kepadaku, Daniel, suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan, yang ada di wilayah Elam, dan aku melihat dalam penglihatan itu, bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat, tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu, tanduknya 2 dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri, dan seterusnya. Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup, lalu ia berkata kepadaku, Pahamilah, anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah. Tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Lalu berkatalah ia, aku beritahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman. Domba jantan yang kau lihat itu, dengan kedua tanduknya, ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah dan pada tempatnya itu muncul 4 buah, berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil, orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil, ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya, juga ia akan bangkit melawan raja segala raja. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan, dan seterusnya. Pada saat terus berdoa, salah satu tim melihat dalam penglihatan gambaran glob. Di sekeliling glob ada kegelapan yang pekat, lalu ada tanda panah seperti dalam berita perakiraan cuaca. Tanda panah ini bergerak mengelilingi glob dan di tanda-tanda panah ini bertuliskan Yesaya 29 ayat 6, Engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur, gempa dan suara hebat. Dalam puting beliung dan badai dan dalam nyala api yang memakan abis. Pengadilan Tuhan dan 7 tingkatan, tanggal 10 Februari tahun 2024.
Pada saat terus menyembah, salah satu tim melihat dalam penglihatan satu pengadilan Tuhan. Tim ini melihat ada dua sisi. Sisi yang pertama penuh kemuliaan Tuhan, lantainya seperti emas yang murni. Tuhan Yesus datang memakai jubah dan mahkota. Dia sedang duduk sebagai hakim. Di sebelahnya ada seorang yang bertuliskan Musa, dan di sebelah kirinya Daud. Di bagian belakangnya ada wanita bertuliskan Maria Ibu Yesus. Lalu ada jurang pemisah jurang kegelapan antara tempat Tuhan duduk dengan orang-orang yang banyak. Mereka menanti-nantikan namanya dipanggil. Ada mahkota yang sedang dipersiapkan. Lalu ada 7 tingkatan kemuliaan yang Tuhan perlihatkan. Setelah itu Tuhan membawa kembali dalam penglihatan. Ketika ada orang-orang yang sedang naik di bukit sedang memakai jubah dan membawa tongkat. Lalu Tuhan memanggil satu nama, dan orang yang dipanggil itu melangkah, lalu muncul jembatan emas. Orang ini berjalan dan berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Setelah itu Tuhan membuka sebuah buku dan membalikkan lembaran-lembarannya. Lalu kepadanya dipakaikan mahkota di kepalanya dan ada 2 malaikat yang membawanya ke tingkatan tertentu. Di mahkota itu ada 3 batu permata. Namun tim ini hanya mengingat salah satu batu yang disebutkan yaitu Zamrud. Lalu Tuhan melakukan sesuatu yang sama kepada orang-orang yang lain, ada yang dibawa ke tingkatan pertama, ada yang keempat, ada yang kelima dan seterusnya. Mereka yang masuk dalam kemuliaan Tuhan mimik wajahnya tampak menjadi lebih muda. Lalu tim ini memberi penyataan, Tuhan mau hati kita, hati yang setia. Tuhan mau ibadah yang sejati dan melakukan firman-Nya. Tuhan selalu memperlihatkan orang-orang dengan jubah kerendahan hati dan tongkat. Lalu ada banyak orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Namun ada suara, penyalah Engkau, aku tidak mengenal Engkau. Padahal mereka pergi ke gereja, mereka membaca firman Tuhan tapi hati mereka tidak ada pada Tuhan. Dan kata Tuhan, kenalilah zaman ini. Lalu tim ini menyatakan, kembali Tuhan memperlihatkan orang-orang dengan jubah putih yang membawa tongkat dan di dadanya ada tulisan yang sama 1 Tesalonika 3 ayat 13. Tim ini menyatakan Tuhan akan membawa orang-orang kudusnya di tingkat yang tinggi dalam kemuliaan yang Tuhan sediakan. Tim ini menyatakan apa yang mengikat kita di bumi mari kita lepaskan. Semua di dunia ini adalah fana dan sia-sia. Doa bagi Pesta Demokrasi tanggal 14 Februari 10 Februari tahun 2024. Pada saat menyembah salah satu tim melihat dalam penglihatan 3 tokoh calon pemimpin. Yang pertama muncul CPGP dengan baju pink yang agak gelap. Lalu CPPS dan yang terakhir CPAB. Namun CPAB ini seperti hilang muncul. Setelah itu salah satu tim melihat dalam penglihatan, tapi untuk setelah tanggal 14. Tim ini melihat tokoh yang pernah masuk dalam penjara HR memakai baju putih-putih dengan tutup kepala hijau. Dia seperti bersuara, di hadapannya ada banyak orang. Ada yang membawa bendera berwarna hijau, ada yang membawa bendera berwarna hitam. Tim ini belum memahami rencana apa yang sedang dia buat. Lalu tim berdoa mematahkan setiap rancangan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika terus berdoa bagi bangsa ini, tampak dalam penglihatan CWPGR seorang diri dengan wajah yang berseri. Tersenyum bahagia, lalu tim berdoa bagi dia. Ketika terus berdoa bagi Indonesia, salah satu tim melihat dalam penglihatan pulau-pulau besar di Indonesia, di tengah-tengahnya ada kotak-kotak suara. Namun ada yang berusaha menggoncang dan membongkar kotak suara. Dalam penglihatan ini tidak ada orang tapi kotak suara itu tergoncang-goncang. Tapi kotak suara yang jelas digoncang adalah di Kalimantan dan Sumatera. Saat terus berdoa, salah satu ditaruhkan berdoa untuk kertas suara, ketika bertanya kenapa kotak suara. Tampak dalam penglihatan ada satu orang di TPS yang mencoblos dan dia mencoblos nomor tertentu tapi ternyata kertas yang dia pegang ada 2. Jadi satu orang itu menghasilkan 2 suara untuk nomor tertentu. Setelah itu tim ini mendengar suara, berdoa buat ini. Lalu tampak dalam penglihatan sebuah pesawat terbang. Di dalamnya ada kotak-kotak suara. Tim ini menyatakan bahwa perlu berdoa bagi kotak suara yang ada di luar negeri. Lalu tim berdoa supaya tidak terjadi kecurangan dan rancangan jahat atas Pesta Demokrasi Bangsa Indonesia. Suara, hancurkan populasi manusia, tanggal 10 Februari tahun 2024. Pada saat terus menyembah dan berdoa, salah satu tim melihat dalam penglihatan 3 orang laki-laki berkulit hitam. Di sisi sebelah kanannya di bagian leher di bawah telinga ada lubang yang busuk dan dari lubang itu ada belatung yang naik dari lubang itu. Mereka berdiri di depan gua yang di dalamnya ada banyak bebatuan stalaktit yang tajam.
Di sela-sela bebatuan stalaktit yang tajam itu, ada seperti asap keunguan. Lalu ada suara dari dalam gua itu. Hancurkan populasi manusia. Setelah itu tampak tulisan firman 1 Tesalonika 5. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita, yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik, terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Tuhan Yesus memberkati.